Keluarga adalah institusi terkecil yang mampu membawa perubahan bagi peradaban. Setiap orang mendambakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Tapi apakah benar setiap keluarga berhasil mewujudkannya? Melalui video ini, kami berusaha untuk menyajikan gambaran-gambaran tentang pentingnya perjuangan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Tidak dapat dipungkiri bahwa anak adalah amanah yang harus kita jaga dan kelak kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kehidupan di era kapitalisme dan sekulerisme menjadi sebuah tantangan besar bagi kita untuk menjaga anak-anak kita dari berbagai pengaruh, keadaan, dan situasi yang mengganggu tumbuh kembang mereka. Orang tua, baik ayah maupun ibu, yang masing-masing sekaligus menjalankan fungsi sebagai suami dan istri, merupakan instrumen utama bagi tumbuh kembang anak di dunia. Mereka harus sadar betul bahwa setiap tindak tanduk, perilaku, kebiasaan akan memberikan pengaruh yang bersifat aktif maupun pasif. Aktif karena bisa memicu perubahan, dan pasif karena bisa terjadi pembiaran. Ada beberapa gambaran aktivitas vital dalam keluarga yang setidaknya harus terlaksana karena potensinya dalam membangun peradaban. Pertama, aktivitas membersamai sesama anggota keluarga harus menjadi momentum untuk membangun komunikasi. Tidak sekedar berkumpul, Anda harus menumbuhkan rasa saling memiliki, peduli, dan mengasah kemampuan dalam memahami satu dengan yang lain. Berikut penyelesaiannya apabila terjadi persoalan. Kedua, Anda tidak bisa begitu saja mengandalkan pendidikan formal ataupun informal dalam pengokohan akidah pada anak. Setiap ayah dan ibu adalah sarana utama bagi pengokohan akidah anak, agar dalam beragama, mereka memahaminya seiring dengan bertambahnya usia secara sadar dan menginternalisasi, bukan secara dogmatis. Ketiga, pengembangan dari penghayatan anak terhadap agama menjadi hal yang harus senantiasa ditingkatkan tentunya. Disesuaikan pula dengan kemampuan dan pemahaman anak. Sekali lagi, bukan karena dipaksa. Keempat, berikan wawasan terhadap anak, sekaligus dekatkan anak dengan baca dan tulis. Hal ini akan menjauhkan anak dari gadget karena proses pembelajaran yang paling bersifat humanistis adalah melalui buku dan alat tulis, bukan melalui intelijensi artifisial. Kelima, dengan bekal yang cukup melalui bahan bacaan yang telah dibaca atau diceritakan, dekatkan pula anak dengan alam. Bila perlu, wujudkan pembelajaran Anda kepada anak melalui pembelajaran berbasis realistis, agar kemampuan mereka dalam mengidentifikasi fakta lebih tajam dan berkesan. Adalah salah satu hewan kecil anggota ordo Coleoptera. Mereka mudah dikenali karena penampilannya yang bundar, kecil, dan punggungnya yang berwarna-warni, serta pada beberapa jenis berbintik-bintik. Nah, ini termasuk yang berbintik-bintik ya. Di negara-negara barat, hewan ini dikenal dengan nama ladybug. Ada kan yang di film itu, apa tuh yang ada ladybugnya tuh? bukan Tinkerbell. Nah, orang awam itu banyak menyebut kumbang koks ini sebagai kepik. Nah, banyak orang itu yang mengatakan kumbang koks ini sebagai kepik, padahal berbeda sebenarnya, karena ukuran dan perisainya nggak keras. Nah, serangga ini dikenal sebagai sahabatnya para petani karena
memakan serangga-serangga hama seperti kutu daun. Sama apa ini? Yang warna kuning kayak matahari. Apa ini? Yang warna kuning nih. Apa yo? Itu Kayak namanya bunga bunga apa, Cak? matahari. Bunga matahari. Bunga matahari ini dari suku kenikir-kenikiran. Oke. Nah, ini bagus untuk tanaman hias, juga penghasil minyak. Dia ada minyak bunga matahari ya. Kenapa kok beda sama bunga matahari yang gede-gede itu? Oke. Karena belum besar. Wi. Ini jenis yang lain, Bibi. Bukan jenis lain sih. Ini masih kecil ya. Masih kecil. Kalau yang besar itu bisa sampai 30 cm. 30 cm itu panjang loh, Wi. Kayak penggarismu tuh ini, yang 30 cm. Jadi ini salah satu kekayaan alam kita, Wi. Selain ada berbagai jenisnya fauna, hewan-hewan, Bibi juga harus belajar tentang flora. Flora itu tanaman. Ya, Tumbuh-tumbuhan. tumbuh-tumbuhan. Yang unik dari tanaman ini, dia itu selalu condong ke arah Ke arah apa? matahari. Betul. Makanya dia dikasih nama bunga Matahari. begitu. Ini tumbuhan ini dari Amerika Utara, Wi. North American. Lebih tepatnya dia di Meksiko. Bapak pernah tahu dulu kalau nggak salah ini namanya ya Venegasia. Selain nama ini ya, selain nama latinnya itu. Nama latinnya apa, Mam? Nama latinnya Helianthus annus. Helianthus Annus. annus. Anus. Kenapa kok Helianthus? Karena diambil dari bahasa Yunani ya. Ya, Helios. Alias artinya matahari. matahari. Gitu, Wi. Gimana, Wi? Itu nanti kalau besar, Wi, Ngerti? bijinya yang jadi kuaci itu loh, Wi. Nah, ada kuaci bunga matahari tuh, Wi. Itu bisa kita makan. Demikianlah beberapa gambaran tentang hal-hal vital yang cukup efektif dalam pencegahan terhadap kerusakan anak akibat kekerasan pada anak, utamanya kekerasan secara psikis. Terakhir, jangan sekali-kali Anda menganggap bahwa kedudukan anak Anda di bawah Anda. Sebaliknya, muliakanlah mereka sebagaimana Anda kelak ingin dimuliakan oleh mereka.